Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang 7 keajaiban dunia terbaru. Ya, apa saja yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia terbaru tersebut akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, kemudian komen-komen yang bangun. Juga jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan dari video-video terbaru di channel kami. Tapi sebelumnya di sini kita akan memberikan sedikit informasi tentang kenapa ada 7 keajaiban dunia terbaru. Ya, dulu kan adanya cuma 7 keajaiban dunia, tapi sekarang ada 7 keajaiban dunia terbaru. Ya, jadi 7 keajaiban dunia terbaru tersebut ditetapkan oleh organisasi yang bernama New Seven Wonders Foundation. Ya, pada tanggal 7 Juli tahun 2007. Perlu diketahui sebelumnya Candi Borobudur itu pernah masuk sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi sejak tanggal 7 Juli 2007 tersebut, Candi Borobudur sudah tidak lagi menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia terbaru. Sedangkan pengambilan suara itu diambil dari 100 juta suara, yang mana mereka diberi kesempatan untuk memilih situs apa saja yang layak menjadi 7 keajaiban dunia terbaru. Ya. Yang pertama di sini ada yang namanya tembok besar Cina. Itu terletak di negara China, atau kalau dalam bahasa kita bisa juga disebut dengan Tiongkok. Ya. Dan sebagai informasi bahwa tembok besar Cina ini adalah merupakan konstruksi bangunan terbesar di dunia. Ya, jadi itulah paling besar di dunia, konstruksi bangunan paling besar adalah tembok besar Cina ini. Kemudian panjang tembok ini adalah 8.850 km. Dan tembok besar Cina dia masuk dalam warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1987. Asal muasal dari pembangunan tembok Cina ini adalah pertama adalah untuk melindungi wilayah kekuasaan negara Cina atau kerajaan Cina pada waktu itu. Atau dengan kata lain, fungsi utama dari tembok besar Cina waktu itu adalah sebagai benteng pertahanan. Ya. Panjangnya 8.850 km itu merupakan benteng pertahanan Cina pada waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya Chichén Itzá. Ya, piramid Chichén Itzá itu terletak di negara Meksiko. Nah, ini benar adalah piramid yang mana ini dia terletak di semenanjung Yucatan, negara Meksiko. Ya, jadi piramid Chichén Itzá ini dia terletak di negara Meksiko, lebih tepatnya di semenanjung Yucatan. Sedangkan Chichén Itzá sendiri dia berarti bibir mata air rakyat. Ya, dalam bahasa Indian. Ya, negara Meksiko itu ada suku Indian pada waktu itu, bahwa Chichén Itzá piramid itu artinya adalah di bibir mata air rakyat. Ya, kita lihat ya, itu benar adalah piramid atau piramida. Sedangkan Chichén Itzá sendiri dia masuk sebagai warisan budaya dunia pada 7 Juli 2007, ditetapkan oleh UNESCO yang maksudnya sebagai warisan budaya dunia. Ya. Dan kompleks candi ini dia dibangun antara tahun 502 sampai 522 Masehi. Ya, jadi cukup lama membangunnya karena sekitar 20 tahun baru jadilah kompleks candi Chichén Itzá ini. Ya, kalau kita lihat memang dia cenderung seperti piramid bentuknya. Jadi asal muasalnya Chichén Itzá ini dia adalah sebagai tempat persembahan saat kekeringan melanda. Ya, jadi zaman dulu memang ada istilah persembahan itu. Jadi suku Indian yang ada di sekitar Chichén Itzá itu dia ketika mengadakan persembahan dia tempatnya adalah di Chichén Itzá ini. Ya, jadi waktu itu memang kekeringan karena apa? Semenanjung Yucatan dia tidak memiliki sungai. Ya. Sebagai informasi juga di Candi Chichén Itzá terdapat 2 cenotes atau sumur alami yang dijadikan tempat menaruh korban persembahan. Jadi itu ya Chichén Itzá yang kedua.
Berikutnya kita ada Machu Picchu, ya, atau bisa disebut dengan Gunung Tua. Ya, dia terletak di Peru. Ya, Machu Picchu itu dia terletak di negara Peru. Sebutan utama dia adalah Gunung Tua, atau sering juga disebut dengan kota Inka yang hilang. Ya, jadi sebutan dari Machu Picchu itu adalah kota Inka yang hilang. Jadi kemudian Machu Picchu sendiri dia ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983. Sedangkan Machu Picchu ini dia dibangun sekitar tahun 1450 Masehi, ya. Machu Picchu sendiri dia letaknya adalah di pegunungan dengan ketinggian 2430 meter. Di atas laut itu sudah lumayan dingin, ya. Pegunungan ukuran segitu itu sudah lumayan dingin, ya. Jadi ini memang fungsi utama yang dulu adalah pertamanya dia adalah sebagai benteng dari suku Inka waktu itu, ya, benteng pertahanan. Jadi ini terletak di ketinggian yang lumayan tinggi sebagai benteng pertahanan suku Inka pada waktu itu. Tapi sekarang bisa ditemukan sungguh indahnya, itu ya, bisa dilihat indahnya, sangat terlihat sekali di atas gunung. Ada bangunan-bangunan unik seperti itu, ya, itu oleh karena bisa layak kalau disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia terbaru. Di Machu Picchu ada 3 bagian utama, ya. Yang pertama dia adalah ruangan 3 jendela, kemudian Intihuatana, dan yang ketiga adalah kuil matahari. Jadi bagian utama dari Machu Picchu adalah seperti itu, ya. Kemudian dinding, teras, dan landaian raksasanya memberikan kesan telah terpahat di tebing batu, ya. Ini sangat unik karena di gunung itu ada seperti dinding, kemudian ada teras, dan juga ada landaian raksasa. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana membangun pada waktu itu. Jadi ya bisa dilihat indahnya Machu Picchu. Kemudian yang keempat ada yang namanya Christ the Redeemer, ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kristus Sang Penebus, ya. Patung ini dia terletak di negara Brasil. Dan patung ini dirancang oleh Carlos Oswald dan Paul Landowski pada tahun 1926. Ya, jadi sudah lama sekali, ya, patungnya ini sangat menarik, sangat unik. Dan patung Kristus Sang Penebus ini dia ditetapkan sebagai warisan budaya sejak tahun 2007. Jadi tinggi dari bangunan ini adalah dia 38 meter, terletak di puncak Gunung Corcovado yang tingginya 710 meter, ya. Jadi tingginya patung ini dia adalah 38 meter dan terletak di gunung, ya, di puncak Gunung Corcovado. Ya, ini jadi Kristus Sang Penebus, atau dalam bahasa Asia Christ the Redeemer. Ya. Berikutnya yang kelima adalah Petra. Petra ini unik juga, dia ini adalah kota tapi dia adalah dipahat di dinding-dinding batu. Dia terletak di negara Yordania. Jadi kita bisa lihat itu, ya, bahwa itu dia memang terpahat di dinding batu, itu padahal kota, ya. Sedangkan Petra sendiri dikenal dengan nama Rakhmu oleh masyarakat Arab kuno, ya. Jadi kemudian juga dia disebut, ya, biasa disebut dengan The Rose City karena apa? Karena warna batu berukir khas di sana memiliki warna layaknya bunga mawar. Ya, jadi juga bisa disebut dengan The Rose City atau juga bisa dengan Rakhmu. Ya, jadi ini unik karena apa? Itu kotanya dibangun atau dipahat di dinding-dinding batu. Nah, kita lihat seperti itu. Ada di negara Yordania. Petra sendiri ini diperkirakan dibangun awal tahun 312 sebelum Masehi. Sudah sangat lama sekali, ya. Dan ini dia lokasinya tersembunyi di bebatuan dan tebing tinggi. Makanya ini dulu ditemukannya juga sulit karena dia terletak di bebatuan dan tebing-tebing yang tinggi. Ya, Petra masuk di warisan budaya UNESCO sejak 6 Desember tahun 1985. Sebenarnya fungsi utama dari Petra ini dulu adalah sebagai tempat memasok air, ya. Dan dia dibangun di bebatuan yang kurang lebih 1,5 km dan kedalamannya 200 meter, sangat dalam sekali, ya.
Jadi fungsi utamanya dulu adalah untuk memasok air. Kemudian berikutnya adalah Colosseum. Dia adalah terletak di negara Italia. Ya, Colosseum ini apa? Colosseum adalah tempat pertunjukan yang besar, bentuknya elips, atau dalam nama aslinya adalah Amphitheatrum Flavium. Ya, itu adalah Colosseum. Jadi bentuknya elips, sangat besar. Dia terletak di kota Roma, Italia. Ya. Kemudian Colosseum sendiri dia adalah dibangun pada tahun 72 Masehi dan selesai pada 80 Masehi. Jadi sekitar ada waktu 8 tahun membangunnya. Sedangkan bentuknya dia adalah tingginya 48 meter, panjangnya 188 meter, lebarnya 156 meter, dan total bangunan seluruh bangunan adalah 2,5 hektar. Lumayan luas ini ya. Jadi kita bisa di situ. Itu ada panggungnya, ada tempat duduk bagi penontonnya, itulah Colosseum. Dan Colosseum sendiri dia adalah tercatat sebagai situs warisan dunia pada tahun 1980. Ya. Fungsi utama Colosseum pada waktu dulu adalah untuk pertunjukan pertarungan. Bisa sebagai pertarungan tahanan, pertarungan binatang, bahkan juga sampai pertarungan antar gladiator. Ya, jadi itu dulu adalah tempat untuk bertarungnya para satria pada waktu dulu. Ya, itu Colosseum. Nah, sekarang yang terakhir adalah Taj Mahal. Ini terletak di India. Ya, bangunan yang mirip dengan masjid itu bukan masjid, itu adalah merupakan komplek makam mewah. Ya, makam yang mewah itu bukan masjid, sekali lagi itu adalah makam. Jadi Taj Mahal itu adalah makam mewah di Agra, negara India. Jadi awalnya ini dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istrinya yang tercinta, yang mana dia adalah wafat setelah melahirkan. Jadi saking sayangnya pada istri yang tercinta, beliau Kaisar Mughal Shah Jahan ini dia membangun makam yang sangat mewah ini untuk menghormati istrinya. Ya, Taj Mahal ini sekali lagi dia bukan masjid, tapi dia adalah suatu makam mewah. Kemudian ini Taj Mahal ini dia terbuat dari marmer putih ya, dan 43 jenis batu permata. Nah, sebegitu mewahnya karena apa? Materialnya adalah marmer putih dan 43 jenis batu permata. Ya, kita bisa bayangkan betapa mewahnya bangunan tersebut. Dan sedangkan Taj Mahal ini dia ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983. Nah, itu ya. Jadi sedikit pembahasan tentang 7 keajaiban dunia terbaru ya. Jadi yang sejak ada mulai tahun 2007 ya, itu menggantikan 7 keajaiban dunia yang lalu. Ini adalah yang terbaru ya. Demikian ya pembahasan dari kami, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.